Oke, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan sedikit mereview mining menggunakan Antminer S9 selama beberapa hari. Jadi ini info mining pool saya. Ini tampilan miningnya. Terus kemudian ini tampilan dashboardnya. Di sini bisa kelihatan one active rig ya, satu device yang aktif untuk mining. Oke, dari awal saya buat akun di NiceHash. Saya mining di nicehash.com. Terus kemudian setelah login, teman-teman bisa ke bagian mining, nanti ke bagian download miner or add ASIC. Nah, karena di sini saya pakai ASIC, jadi saya connect your ASIC device. Di sini teman-teman tinggal isi workname-nya mau apa, terus kemudian select algoritmanya pakai apa. Kalau saya pakai SH256 untuk BTC atau Bitcoin. Terus kemudian di sini select location-nya. Nah, dari beberapa tempat ini, dari hasil yang saya ping, untuk Cina atau Hong Kong itu paling bagus ya, paling sedikit pingnya seperti itu. Kalau udah, nanti tinggal di copy hasilnya seperti ini. Misalkan saya contohkan pekerja, terus kemudian ini SH, selectionnya di sini Hong Kong. Nah, nanti akan hasil tampilan seperti ini teman-teman. Startum untuk URL-nya, terus kemudian username-nya, kemudian ini passwordnya. Passwordnya teman-teman bisa biarkan kosong atau X, atau bisa isi ya, sesuai dengan yang teman-teman mau aja. Terus kemudian setelah itu teman-teman bisa pergi ke atau akses Antminer device-nya dari IP atau by IP. Nah, secara default si Antminer ini dia untuk networknya itu DHCP atau dapat secara otomatis. Jadi teman-teman nanti bisa cek dari routernya si Antminer ini dapat IP berapa, atau teman-teman juga bisa cek dari si aplikasi dari Antminer-nya sendiri. Di sini ada AP Antminer Tool. Nah, si AP Antminer Tool itu teman-teman bisa dapetin dari sini, dari antpool.com. Antpool.com, nanti ke bagian more, terus ke bagian tools. Nah, di bagian tools teman-teman bisa download nih aplikasi AP Miner Tool versi 1 ya. Tinggal download aja. Kalau udah download, nanti kayak tadi seperti ini bisa dibuka, terus kemudian pilih yang ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Ini tampilan dari si AP Miner Tools. Sini ada IP configuration, upgrade, setting, sama miner manager. Tapi di sini sih saya pakai cuman untuk mengetahui IP DHCP yang didapat sama si mesin miningnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa pergi ke sini, terus kemudian bisa tambah IP-nya, selectnya di apa namanya. Nah, di sini bisa diedit, teman-teman bisa diedit. Startnya dari IP berapa, sama N-nya di IP berapa. Kalau nggak tahu IP-nya DHCP-nya dapat berapa, teman-teman bisa cek di network laptopnya masing-masing ya. Laptopnya dapat IP berapa, nanti tinggal disesuaikan aja di sini gitu. Nah, setelah di set, kita start scan. Dan di sini ketahuan IP Antminer saya di berapa sih. Nah, ini IP Antminer saya di 192.168.0.101. Di sini ada keterangannya seperti itu. Kalau udah tahu IP-nya berapa, teman-teman tinggal balik lagi ke browser, terus ketik aja IP-nya berapa. Tadi 192.168.0.101 ya. Terus kemudian nanti login. Untuk loginnya itu username-nya root, passwordnya juga root. Terus kemudian nanti ya tampilannya seperti ini, tampilan awalnya. Nah,
buat si setting alamat pool tadi sama username passwordnya, teman-teman bisa langsung ke miner configuration nih. Klik aja, nanti di copy di sini ya. Di copy buat URL-nya, terus kemudian workernya yang tadi. Nah, terus kemudian ini passwordnya nih, karena saya nggak setting password, makanya di sini dikasih X aja. Ini pun sama ke bawah. Terus kemudian nanti saya play, dia perlu beberapa menit ya buat langsung work untuk mining gitu. Terus kemudian nanti kalau misalnya udah jalan, teman-teman bisa lihat nih di bagian miner status. Ini ada uptime-nya ya. Di sini baru 4 jam 54 menit nih. Tadi bisa saya matiin. Terus kemudian ini ada di gigahertz-nya. Ini average-nya saya di 13.860-an sekian. Berarti di 13,8 terahertz untuk kapasitasnya. Ini tampilannya seperti ini, ada infonya. Nah, saya ngasilin berapa sih dari si Antminer S9J ini? Oke, kita buka ke sini. Si Denice Hash ini dia akan next payout ya setiap 4 jam sekali. Nah, di sini saya sudah mining selama kurang lebih 4 harian, yaitu dapat sekitar 123.000 atau BTC-nya 0,00979376. Dengan kurs BTC yang sekarang itu saya dapatnya di 123.000, dan untuk minimum withdraw itu di 0,001 ya. Ini bentar lagi nih sampai 100 saya udah bisa withdraw. Terus kemudian di sini juga ada keterangan active work, SH algoritmanya SH256, terus kemudian accepted speednya ini 7,1. cuman kalau di refresh nanti berubah lagi. Ini connected speednya udah berapa lama. Terus kemudian di sini ada grafiknya ya. Nah, di sini ada perkiraan juga nih penghasilan per harinya berapa. Di sini 0,0027.591 BTC per 24 jam, atau kalau dirupiahin sekitar 36.000 rupiah dengan kurs BTC yang sekarang itu di sebentar saya refresh dulu biar real. Nah, di 100.031.274 ya. Ini saya lihat di Indodex. Kalau lihat di Google BTC to EDR 100 juta ya, beda sedikit lah. Beda cuman berapa ratus ribu seperti itu. Jadi saya mining menggunakan Antminer S9 ini selama kurang lebih 4 hari, itu menghasilkan sekitar 123.000. Seperti itu ya teman-teman. Ini untuk dashboardnya. Nah, ini transaksi payoutnya setiap 4 jam. Jadi sebenarnya menguntungkan atau tidak mining menggunakan Antminer S9 ini. Oke. Di sini mari kita lihat ya, di Nice Hash itu kalau ke bagian awal Nice Hash, teman-teman bisa ke bagian mining, ada profitability calculator. Di sini teman-teman bisa memasukkan profit atau calculate ya untuk perangkat yang digunakan untuk mining itu menghasilkan atau tidak. Sini kursnya saya rubah dulu ke IDR rupiah, terus kemudian electric cost-nya itu per kWh nya kita cari ya, listrik per kWh 2020. Nah, di sini bisa dilihat. Oke, mari kita lihat berapa per kWh nya. Mana enggak ada. Kita lihat di sini.
lama banget internet saya. Udah, kita ambil rata-rata aja ya. Di sini kelihatan nih sekitar Rp1.467 per kWh. Nah, di sini masukin aja 1.467 IDR per kWh. Terus kemudian pilih mode ASIC, algoritmanya all aja, brandnya kita pilih Bitmain. Terus kemudian di sini pilih S9. Oke, kita klik. Nah, di sini bakal muncul nanti. Setelah kalkulat, itu bakal muncul. Ini adalah nilai profit selama 1 hari mining 24 jam menggunakan Antminer S9, yaitu sebesar 29.000 dengan kurs Bitcoin 131 juta. Nah, terus kemudian ke bawah di sini ada kalkulasi untuk per day, per week, sama per month. Per day ini kita bisa lihat 0,00222045 atau sama dengan 29.000. Terus kemudian per minggu itu di sekitar 200.000, per bulan itu sekitar 1.300.000 ya. Ini mining menggunakan 1 unit Bitmain Antminer S9. Tapi di akhir di sini kita bisa lihat ini merah atau minus. Minusnya Rp178.639. Nah, kenapa minus? Karena dari hasil Bitcoin yang ditambang selama 1 bulan itu dikurangi biaya listrik untuk Antminer S9 ini selama 1 bulan, hasilnya itu masih tetap minus. Jadi biaya listriknya itu sebesar 1.499.000. Untuk kapasitas power listriknya sendiri, Antminer ini sekitar 1.600 watt ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya mining menggunakan Antminer S9 ini menguntungkan atau tidak, jawabannya adalah menguntungkan jika listriknya gratis. Tapi kalau misalkan hanya untuk investasi jangka panjang, ya mungkin teman-teman masih nombok nih selama tiap bulan sekitar 170-an ribu, seperti itu ya. Oke, itu aja sih sedikit review untuk Antminer S9 ya. Semoga teman-teman yang mau atau berminat untuk mining atau belajar untuk mining bisa mempertimbangkan untuk investasi device apa yang sesuai, seperti itu. Oh ya, untuk Antminer sendiri S9 itu sekarang sudah banyak ya dijual di toko online di Indonesia. Harganya mulai dari 3.500.000 sampai 5 juta untuk seri Antminer S9 yang second atau bekas, seperti itu. Saya sendiri beli bekas. Oke teman-teman, itu aja. Sampai jumpa.